Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang cerita fabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian cerita fabel. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri fabel. Marilah kita masuk materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan tentang fabel, terlebih dahulu Ibu menjelaskan tentang pengertian dari cerita. Jadi, cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengundang unsur cerita. Sementara fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Itu tadi pengertian dari cerita dan pengertian dari fabel itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Jadi biasanya cerita fabel itu tokohnya itu adalah binatang. Kemudian yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada juga yang buruk, seperti halnya watak manusia. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang bisa bicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya, fabel menggunakan latar alam. Jadi biasanya cerita fabel itu banyak yang berlatarkan di hutan, sungai, di gunung, di gua, di kolam, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan. Jadi, ciri bahasa yang digunakan pada cerita fabel itu biasanya yang pertama kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Seperti itu. Kemudian, ciri bahasa fabel selanjutnya, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip 2. Yang selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi biasa ciri bahasa fabel ini adalah bahasa yang percakapan. Seperti itu ciri-ciri fabel. Perhatikan penggalan cerita yang Ibu tampilkan. Selengkapnya kalian bisa melihat di buku cetak kalian, Si Belalang. Perhatikan juga tabel berikut ini. Pertanyaannya, daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel. Fabel 1 yang judulnya Si Belalang Sembah. Perhatikan, fabel 1, rincian peristiwa. Jadi ada beberapa peristiwa pada cerita Si Belalang Sembah, peristiwa 1, 2, dan 3. Perhatikan contoh di peristiwa 1. Semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Perhatikan di sini di paragraf pertama menceritakan tentang peristiwa si semut pergi ke gua untuk mengumpulkan makanan di paragraf pertama kalimat terakhir.
Jadi, maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Nah, itu adalah peristiwa yang pertama yang ada di cerita Belalang Sembah. Silakan tugas kalian mencari peristiwa kedua, ketiga, dan keempat di buku cetak kalian. Selanjutnya fabel 2 seperti ini juga ya. Jadi contohnya peristiwa 1, Patua Rusa mengunjungi keluarga Pip untuk memberikan oleh-oleh. Silakan kalian mencari peristiwa 2, 3, dan 4. Ibu tunggu tugasnya dikumpulkan hari ini juga sebelum pukul 15.00. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.